Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada malam hari ini kita bisa melanjutkan perkuliahan studi implementasi kebijakan publik Allah ridho. Oke, implementasi kebijakan publik itu outline yang harus kita diskusikan nanti ada pendahuluan, model implementasi, pemetaan dan pemilihan model, efektivitas implementasi kebijakan, dan diskresi kebijakan, serta tahapan dan timing implementasi. Bicara tentang implementasi, dan implementasi ini pada prinsipnya adalah cara agar suatu kebijakan dapat mencapai tujuan. Jadi proses kebijakan publik yang kedua ini ada implementasi. Yang pertama perumuskan kebijakan, implementasi kebijakan, dan evaluasi kebijakan. Nah, dari ketiga proses tahapan proses yang ada dalam kebijakan publik, proses kebijakan publik ini, rupanya implementasi ini menduduki prosentase yang tinggi terhadap keberhasilan sebuah kebijakan. Karena ujung tombaknya itu diimplementasikan. Kebijakan dalam sebuah dokumen yang baik pun belum tentu nanti diimplementasikan menjadi sebuah kebijakan yang baik, gitu ya. Karena itu dalam implementasi ini banyak sekali variabel-variabel yang menentukan keberhasilan sebuah kebijakan itu terukur apakah kebijakan itu betul-betul berhasil atau tidak. Seringkali implementasi kebijakan ini tidak sesuai dengan apa yang direncanakan. Ya bagus dalam konsep, tapi dalam prakteknya ternyata gagal. Ya, karena itu kesenjangan antara konsep dengan implementasinya kalau di Indonesia khususnya dipengaruhi dengan Dutch colonialism disease atau penyakit turunan yang ditinggalkan oleh para kolonialisme Belanda. Nah, penyakit ini disebut sebagai implementation myopia. Artinya matanya melotot tapi tak bisa melihat kesalahan di depan hidungnya. Ya, artinya gajah di pelupuk mata tidak kelihatan. Kira-kira seperti itu ya. Karena apa? Karena ketika kita mengimplementasikan ya kita yang menjadi pemain itu. Dan kalau kita menjadi pemain kita tidak akan bakal mungkin ya disalahkan itu tidak akan ini artinya ada defense gitu ya. Ada pertentangan. Karena itu butuh untuk bisa menggolkan atau menyelesaikan pelaksanaan kegiatan sebuah program tersebut. Karena itu SDM-nya memang harus punya komitmen tinggi dalam pelaksanaan kebijakan ini. Ya, kemudian menganggap rakyat sudah tahu tentang kebijakan yang telah diputuskan, nah itu akan minim sosialisasi. Nah, mereka menganggap mereka ini para implementator itu dengan mudahnya menganggap bahwa masyarakat sudah paham kok, ngapain harus disosialisasikan lagi. Paling tidak media massa itu sudah memberikan sudah men-share atau mempublish dari kegiatan pemerintah yang ada, ya, masyarakat sudah paham gitu ya. Padahal ternyata masyarakat itu sangat tidak paham sekali, apalagi masyarakat yang tidak terbiasa bersinggungan dengan media massa. Orang yang tidak suka membaca, maka barangkali hanya tahu itu dari mendengar. Kalau tahu dari mendengar, kemudian menjustifikasi itu kan tidak benar. Kecuali tahu dengan mata kepala kita sendiri, baru kita bisa menjustifikasi. Tapi kalau tahu dengan pendengaran itu ya hanya sekedar bisik-bisik tetangga, itu hal yang tidak bisa dinilai sebuah keakuratan datanya kurang. Ya, jadi adanya anggapan dari para pelaku kebijakan publik atau pelaksana kebijakan publik ini yang menganggap bahwa masyarakat itu sudah paham terkait dengan program yang akan dijalankan, maka sosialisasi itu sangat minim untuk dilakukan. Di samping itu memang sosialisasi itu butuh dana loh. Sosialisasi itu butuh tenaga yang tenaganya memang tidak biasa-biasa saja. Kadang mengumpulkan banyak orang, mengundang banyak orang itu kadang
juga tidak semudah yang kita bayangkan. Mensosialisasikan program di pemerintahan desa saja, tanya sama Mas Hari itu. Ya, ada program baru disosialisasikan, undangan sudah disebar, ada saja alasannya. Yang inilah, yang itulah, yang macam-macam. Karena ada urusan ini, sehingga yang datang itu paling ketua RT-nya, ketua RW-nya, kemudian orang-orang yang tua itu ya, yang memang ke situ itu, kalaupun datang itu tidak bisa memberikan pencerahan kepada keluarganya. Nah ini sulit sekali kalau sudah bermain di sosialisasi itu. Sudah dananya paling tidak itu menyediakan dana untuk konsumsi, ya, kemudian untuk kepanitiaan, ada semuanya serba panitia. Loh, ternyata yang diundang tidak datang. Dan saya pernah terlibat itu terkait dengan PNPM Mandiri dulu itu. Wah, sampai menunggu sampai jam 10, jam 10 malam, sampai akhirnya dimulai rapat itu jam 11 malam. Nah, kalau seperti ini ya, namanya perempuan ya, ikut terlibat dalam kegiatan-kegiatan seperti itu ya, ada komplain dari suami. Akhirnya saya ya mundur dengan bertahap, karena ya malam-malam, sementara anak waktunya bobo, anak waktunya memberikan pembelajaran di malam hari, sinau gitu ya. Sementara kita ada kegiatan di balai desa yang menunggu undangan yang belum datang itu. Akhirnya saya, meskipun waktu itu saya menjadi jabatan sekretaris, akhirnya saya alihkan itu. Saya hanya sekedar menjadi anggota saja mensupport, padahal waktu itu memang programnya sangat bagus sekali. Ya, itu. Dan bagi saya kalau saya loh ya, kalau tidak ada izin dari suami, mending tidak melakukan apa-apa di luar, asal ada ridho dari suami. Udah, itu hidup itu pilihan sih, hidup itu pilihan. Kalau saya seperti itu. Oke, kemudian selanjutnya menganggap bahwa kebijakan yang telah dibuat maka implementasinya akan berjalan dengan sendirinya. Jadi banyak orang yang menganggap bahwa kalau kebijakan yang sudah didok dan sudah disahkan itu nanti gelendeng dengan sendirinya kok implementasi itu. Ternyata tidak seperti ini. Prosedurnya itu sangat amat rumit sekali. Ya, belum nanti ada perencanaan eksekusi program, kemudian meng-hire para mitra yang memang sudah ada dan sudah ditetapkan dalam kebijakan di tingkat level bawahnya ya. Kalau di undang-undang itu masih abstrak, bahasanya masih bahasa langit. Tapi harus diperjelas lagi dengan peraturan pemerintah. Peraturan pemerintah diperjelas lagi dengan peraturan gubernur, peraturan daerah ya. Kemudian diperjelas lagi di tingkat kabupaten dengan peraturan bupati. Nah, itu sudah teknis sekali akhirnya nanti ya. Nah, ini rentetan cerita ini sangat panjang sekali untuk implementasi. Sudah ada peraturan bupati pun ya untuk meng-hire mitra yang berkolaborasi itu ternyata tidak juga semudah membalik tangan. Yang seperti saya contohkan itu ya, waktu kemarin saya ada magang dosen, nanti juga akan saya ceritakan kepada kalian semuanya apa oleh-oleh saya terkait dengan magang dosen itu. Ternyata ribet sekali untuk mengeksekusi sebuah program itu, hanya sekedar program literasi. Program literasi itu ternyata jelimetnya luar biasa. Sudah dianggarkan sekian-sekian, ternyata mental di DPRD. Tidak ada dukungan. Akhirnya diulang lagi di tahun keberapa, hingga hari ini masih diperjuangkan itu. Nah, ternyata tidak serta-merta adanya sebuah kebijakan itu kemudian implementasinya mengikuti. Nah, inilah yang disebut miopia implementasi yang seringkali menjadi kendala bagi kegiatan-kegiatan yang mau diimplementasikan, kegiatan-kegiatan yang di breakdown dalam sebuah kebijakan yang mau diimplementasikan kepada masyarakat. Nah, seyogianya memang
kita mereduksi dan meminimalisir miopia implementasi itu agar sedemikian rupa dalam perencanaan pun itu sudah ditata dengan rapi bagaimana nanti pelaksanaannya. Kemudian kita paling tidak itu mengadakan survei kepada masyarakat gitu ya, apakah program ini sudah bisa dipahami oleh masyarakat. Biar nanti kita bisa menentukan sosialisasinya itu dalam kadar yang seperti apa. Kalau sosialisasinya dalam kadar yang memang dibutuhkan banget dan di setiap RT ternyata tidak paham gitu ya, maka sebaiknya sosialisasinya di tingkat RT saja, per RT gitu ya, dibagi-bagi sampai pada akhirnya nanti ada sosialisasi yang di tingkat yang menyeluruh ya, di tingkat yang tingkat yang lebih tinggi dari sosialisasi di tingkat desa. Nah, itu nanti dikumpulkan di balai desa. Nah, ini akan lebih efektif saya kira ya, tapi prosedurnya juga ini ya membutuhkan tahapan-tahapan yang memang tidak sedikit dana dan tenaga yang harus dikeluarkan. Kita harus butuh pada orang-orang di tingkat RT gitu ya, siapa para tokoh agama, tokoh masyarakatnya siapa yang harus di-hire, memberikan pencerahan di mana ini pengajian-pengajian di kelompok PKK dan di arisan-arisan kecil, bahkan ada terjadi di komunitas-komunitas kecil ketika seorang ibu itu berkumpul untuk menghantarkan anaknya yang ada di sekolah TK. Nah, itu perlu itu disosialisasi di situ. Nah, pada akhirnya banyak membutuhkan tenaga memang, tapi harus dilakukan untuk apa? Untuk bisa meminimalisir miopia implementasi yang terjadi saat ini, gitu ya. Kemudian, nah sekarang kita menginjak pada latar belakang studi implementasi. Studi implementasi itu sebetulnya lahir di tahun 70-an dan relatif sangat muda ya usianya. Karena sangat muda ini, teori-teori implementasi itu juga tidak begitu beragam. Kira-kira seperti itu ya. Tidak begitu beragam sebagaimana teori kebijakan publik secara umum gitu ya. Dulu itu hanya sekedar kebijakan publik itu bagaimana merumuskan, bagaimana tingkat politik-politik yang ada dalam perumusan. Kalau di tingkat implementasi kan ekspor. Seharusnya memang tidak ada unsur politiknya di implementasi kebijakan itu. Karena unsur politik itu sudah berhenti di proses perumusan kebijakan publik. Nah, inilah yang mewarnai ketika ada paradigma out administration dari Nicholas Henry bahwa ada dikotomi politik administrasi. Administrasi mencoba untuk tidak diintervensi, tidak mau diintervensi oleh kegiatan-kegiatan politik yang dalam hal ini adalah sudah selesai di tingkat perumusan. Nah, di tingkat implementasi kebijakan ini adalah tingkat eksekutor, wilayahnya eksekutif, wilayah birokrat. Maka politik jangan ikut campur di sini. Sampai politik ikut campur di implementasi, maka nanti pelaksanaan implementasi kebijakan itu akan semakin runyam, akan semakin kredit ya. Tidak ada unsur politik saja sudah kredit dengan adanya fenomena miopia implementasi, apalagi ada unsur politik yang mewarnai implementasi. Maka kepentingan-kepentingan itu nanti akan mengganggu jalannya implementasi yang semakin tidak lancar, yang semakin tidak tepat sasaran, yang semakin kegiatan-kegiatan itu tersentuh hanya karena adanya unsur like and dislike. Suka dan tidak suka, karena apa? Karena ada kepentingan-kepentingan tertentu yang sehingga orang tidak suka dengan ini karena ini bukan bagian dari in-group saya. Saya tidak suka dengan ini karena dia adalah out-group saya, bukan in-group saya. Nah, nanti akan terjadi seperti itu kalau unsur politik, aspek politik mewarnai dari implementasi kebijakan. Oke. Karya pertama dari adanya studi implementasi dari Pressman dan Mildowski dengan judul Implementation.
Implementasi kebijakan ini merupakan hal yang sangat penting, bahkan lebih penting dari pembuatan kebijakan, karena implementasi kebijakan ini mengandung resiko adanya kegagalan, adanya ketidakberhasilan. Inilah urgensi dari sebuah proses kebijakan publik dalam hal implementasi kebijakan. Kemudian definisi implementasi ini ada banyak referensi ya yang mencoba untuk menggambarkan terkait dengan implementasi kebijakan. Webster menyatakan bahwa implementasi itu adalah suatu proses melaksanakan keputusan kebijakan yang biasanya dalam bentuk undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan peraturan, dan sebagainya. Van Meter and Van Loor mengatakan bahwa implementasi itu tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu, pejabat-pejabat, atau kelompok pemerintah, atau pihak swasta yang bergabung dalam pemerintah, yang diarahkan pada tercapainya tujuan yang telah digariskan dalam putusan kebijakan. Kemudian Daniel and Paul Sabathia ya, merumuskan implementasi itu adalah kejadian dan kegiatan-kegiatan yang timbul sesudah disahkan pedoman kebijakan negara yang mencakup baik usaha untuk mengadministrasikan maupun untuk menimbulkan akibat dan dampak nyata pada masyarakat atau kejadian-kejadian. Jadi beberapa definisi implementasi ini memang berbeda-beda, tapi unsurnya sama, yakni melaksanakan sebuah keputusan yang sudah diputuskan, gitu ya, kegiatan untuk melaksanakan sebuah keputusan, dan keputusan itu memang dibuat oleh pemerintah. Nah, ini Pressman and Widaski bahwa implementasi itu dipengaruhi oleh dikotomi politik administrasi dan implementasi dimana dari beberapa kata kunci untuk menjalankan kebijakan, untuk memenuhi janji-janji bagaimana dinyatakan dalam dokumen kebijakan, to fulfill gitu ya, untuk menghasilkan output sebagaimana dinyatakan dalam tujuan kebijakan dan untuk menghasilkan misi yang harus diwujudkan dalam tujuan kebijakan. Pressman and Widaski ini tidak menyebutkan dampak atau outcome-nya, hanya output saja. Oke, berbagai macam dari pendekatan definisi atau makna implementasi kebijakan itu tadi, intinya adalah bahwa pelaksanaan kebijakan itu nanti akan mencapai sebuah tujuan dalam arti output dan nanti diharapkan nanti ada outcome-nya atau dampak dari apa yang dihasilkan dari kegiatan pelaksanaan kebijakan tersebut. Kemudian selanjutnya pendekatan studi implementasi ini ada dua. Yang pertama adalah memahami bagaimana kebijakan itu sebagai bagian dari proses, dan yang kedua, pendekatan kedua ini menganggap bahwa sebuah implementasi itu adalah sebuah studi, tidak hanya terkait dengan proses, terlibat dalam proses kebijakan saja, tapi ini betul-betul studi kebijakan atau ilmu terkait dengan implementasi kebijakan yang mempunyai tahapan-tahapan ilmiah. Apa saja tahapan itu? Menemukan masalah fenomena yang menarik untuk dikaji. Jadi adanya implementasi ini diidentifikasi terkait dengan fenomena-fenomena permasalahan-permasalahan yang menarik ya, yang layak untuk dikaji, diangkat dalam sebuah kajian penelitian. Kemudian merumuskan pertanyaan penelitian, tentu saja ya, sebagai kita mendeskripsikan bagaimana gap penelitian yang ada, gap permasalahan yang ada, maka kita mengerucutkan untuk dijadikan sebuah rumusan dalam pertanyaan penelitian. Kemudian merumuskan landasan teori dan konsep, ya. Nah, dengan adanya rumusan itu kita butuh dukungan teori dan konsep atau variabel-variabel penelitian. Ada metodologi, mengelola, menganalisis, dan tentu saja sebagai hasil penelitian itu adalah kita bisa menghasilkan sebuah rekomendasi penelitian. Inilah hasil dari penelitian itu adalah merekomendasi penelitian. Jadi penelitian ini direkomendasikan untuk bisa dilaksanakan ini dengan saran ini. Nah, itu adalah rekomendasi. Oke, berbagai fenomena implementasi kebijakan yang menarik untuk dikaji merupakan penjelasan adalah ini adalah
fenomena-fenomena yang kalian perlu memperhatikan, permasalahan-permasalahan implementasi kebijakan itu gap-nya di sini. Mengapa suatu kebijakan yang dirumuskan dengan baik melalui proses panjang ternyata gagal dalam implementasi? Nah, ini tentu saja kalian kalau sudah membaca ini pasti punya apa ya, semacam ide ya, inspirasi. Ide yang dimana dari slide ini kalian terinspirasi untuk oh ya saya akan mencari sebuah gap permasalahan dan ini layak untuk diangkat menjadi sebuah penelitian dalam bentuk implementasi kebijakan. Tentu saja kalian harus paham terkait dengan dokumen kebijakannya. Ya, sangat tidak mungkin kita tidak tahu dokumen kebijakannya, kemudian kita menemukan adanya sebuah permasalahan. Ya, jadi kalian bukan sebuah permasalahan dulu, kemudian mencari bagaimana dokumen kebijakannya. Bisa jadi seperti itu. Kemudian yang kedua, mengapa kebijakan publik yang dihasilkan mempunyai tingkatan keberhasilan yang berbeda-beda. Ya, kebijakan publik yang dihasilkan itu mempunyai tingkatan keberhasilan yang berbeda-beda dalam pelaksanaannya. Kenapa ini terjadi? Oh, karena memang ini dilaksanakan di beda tempat. Tempatnya yang satu tidak mendukung, yang satu mendukung. Ya, tempatnya yang satu itu secara finansial itu kuat, yang satu tidak. Oh, ternyata tempat yang satu ini ya bertentangan dengan budaya, karena itu dia berhasil dan dia tidak berhasil, dan di sini karena budayanya itu mendukung maka berhasil. Ini adalah gambaran kenapa permasalahan implementasi itu muncul dan mengapa satu jenis kebijakan tertentu lebih mudah diimplementasikan daripada kebijakan yang lain. Ya. Kenapa kebijakan-kebijakan yang terkait dengan program bantuan masyarakat itu lebih bisa diimplementasikan daripada kebijakan-kebijakan yang sifatnya apa ya, kayak di dunia tenaga kerja gitu ya, BPJS ya. BPJS itu memang mudah diimplementasikan, tapi banyak kegaduhan di sana. Ya, di samping memang di sini ada keterlibatan pihak swasta memang ya, tidak hanya sekedar nanti ini ya, preminya, bayar preminya, kemudian kalau sudah waktunya kita membutuhkan itu sulit keluarnya gitu ya, kemudian untuk pelayanan tertentu itu ternyata tidak apa ya, ada semacam pembeda gitu ya antara pelayanan di BPJS kelas ini dan kelas itu. Nah, ini memang apa ya, lagi ada semacam problematika permasalahan yang perlu diangkat dalam sebuah penelitian dan digali kenapa terjadi seperti itu. Oke. Kalau program bantuan kepada masyarakat itu kan tidak ada pihak-pihak lain ya kecuali pihak pemerintah saja dan unsur yang ada di tingkat wilayah pemerintahan yang lebih rendah di tingkat kecamatan atau di tingkat desa. Dan biasanya orangnya nurut-nurut sih kalau di tingkat itu. Kemudian Hogwarts dan Gunn adalah para ahli dengan basis berpikir dikotomi politik administrasi menganggap implementasi selalu berjalan perfect mengekor pada perumusan kebijakan dan kenyataannya implementasi mengalami kendala. Dan karena itu ada beberapa hal yang menjadi kendala adalah hambatan kondisi eksternalnya, waktu dan sumber daya yang tersedia secara memadai. Ya. Eksternal itu kan bisa jadi lingkungan, masyarakat, ya, kemudian organisasi-organisasi yang memang sebagai mitra yang terlibat, itu nanti juga akan menjadi kendala sebagaimana yang saya sampaikan tadi di BPJS, terutama dengan waktu dan sumber daya yang tersedia, ini juga akan mempengaruhi bagaimana tingkat keberhasilan implementasi.
Kebijakan tidak didasarkan pada alasan yang kuat tentang hubungan sebab akibat antara kebijakan hasil yang dicapai, kesalahan dalam mencapai masalah, dan keliru merumuskannya. Jadi kebijakan ini tidak didasarkan pada pemikiran tentang hubungan sebab akibat, ya, sehingga kalau merumuskannya baik, ini sebetulnya sudah dijelaskan tadi di atas ya. Belum tentu merumuskan baik itu implementasikannya juga baik. Tidak ada hubungan sebab akibat gitu. Dan hubungan sebab akibat antara kebijakan dan hasilnya jarang bersifat langsung dan butuh waktu. Ada variabel-variabel lain ya yang ternyata dalam proses dari perumusan ke implementasi itu banyak kendala yang saya contohkan tadi ketika eksekusi program itu banyak kendala terkait ternyata tidak disetujui oleh Dewan Legislatif, tidak disetujui oleh Bupati, tidak disetujui ini dan itu. Anggarannya juga syarat ini akan juga menjadi penghalang ya bagi terjadinya implementasi kebijakan itu secara mulus. Karena itu tidak bersifat langsung hubungan sebab akibat antara perumusan dan implementasi. Lembaga pelaksana jarang juga bisa mandiri, nggak bisa, sangat nggak bisa lembaga pelaksana itu mandiri, karena butuh support dari mitra-mitra yang terlibat atau stakeholder, kira-kira seperti itu ya, tepatnya stakeholder. Gitu. Jarang ada kesepakatan yang bersifat umum antara aktor tentang tujuan kebijakan dan cara pencapaiannya. Terkadang juga semakin banyak stakeholder, itu semakin banyak juga pendapat-pendapat yang berbeda. Ya. Pada akhirnya nanti terkendala juga karena perbedaan-perbedaan, apalagi nanti ada perbedaan kepentingan. Yang ini membuat sangat sulit kebijakan itu berjalan dengan mulus dan tercapai itu. Ya, karena tadi ada kepentingan-kepentingan dari banyak pihak, terutama stakeholder. Semakin banyak stakeholder yang terlibat dalam bentuk koalisi gitu ya, semakin juga nanti ada pertentangan-pertentangan. Kalau memang stakeholder itu banyak suara yang sepakat gitu ya, itu akan menjadi capaian implementasi itu semakin baik. Tapi kalau pertentangan-pertentangan itu hanya sekedar pertentangan-pertentangan dan tidak ada eksekusi, ini yang nanti akan jadi mangkrak buat implementasi kebijakan. Dan ini sangat banyak kayak implementasi kebijakan terkait dengan drainase ya, membuat drainase itu biasanya dengan pihak-pihak broker gitu ya, pihak-pihak swasta yang itu sangat dengan bergaining terutama terkait dengan dana. Tidak ada koordinasi dan komunikasi yang etis, sehingga tidak ada persamaan persepsi tentang program yang dijalankan. Ini butuh koordinasi dan komunikasi dari semua stakeholder yang ada. Gagalnya sebuah komunikasi akan menggagalkan sebuah koordinasi, dan itu akan sangat diyakini bahwa tidak akan berjalan dengan baik. Nah, inilah pilihan langkah-langkah untuk mengimplementasi kebijakan ya. Ada kebijakan publik, kemudian ada kebijakan penjelas. Ini biasanya kebijakan di bawah kebijakan publik yang tingkatan legitimasinya itu lebih rendah daripada tingkatan legitimasi yang ini kayak undang-undang, peraturan pemerintah. Ini kebijakan penjelasnya itu adalah kebijakan yang bersifat teknis. Kemudian dijadikan sebuah program diturunkan menjadi proyek kegiatan, dan nanti ini ada output atau hasil, kemudian ada dampaknya yang nanti akan bisa diukur kebermanfaatannya. Nah, ini adalah bagaimana proses implementasi kebijakan berlangsung ya. Dibuatlah sebuah visi misi organisasi. Nah, ini misi itu stagnan. Misi itu adalah di mana organisasi terbentuk itu ada misinya. Karena misi ini adalah yang melandasi adanya, yang mendasari adanya dibangunnya sebuah organisasi. Karena itu misi ini tidak pernah berubah. Yang berubah adalah visinya, tergantung siapa pemimpinnya. Kalau pemimpinnya ganti, ya ganti visinya, tapi tetap menjalankan misi yang sama.
Ya, karena itu visi itu strategi untuk mencapai misi. Dan sebetulnya memang misi itu diletakkan di awal, kemudian baru visinya di keduanya. Jadi yang awal itu misi, kemudian yang kedua itu visi. Tapi Indonesia itu salah kaprah yang dilegitimasikan. Tapi itu juga nggak apa-apa sih ya, kalau visi duluan, misi yang kedua, yang terpenting bagaimana actionnya, itu saja yang terpenting. Bukan masalah tempatnya, tapi di dunia barat ya, terutama negara-negara maju, bukan seringkali di mana-mana kalau ada semacam ini ya, papan atau semacam tugu untuk membuat visi misi itu misinya terlebih dulu daripada visi. Kemudian dari visi itu dirumuskan adalah strategi, ya, kemudian membuat kebijakan, program, proyek, dan kegiatan. Dan ini dari kegiatan di flashback untuk apakah visinya itu sesuai dengan kegiatan, atau apakah kegiatan ini sudah mendukung visi. Oke. Kemudian prosentase keberhasilan kebijakan ini 60% ditentukan oleh implementasi. Gimana implementasi? Kemudian selanjutnya 2020 itu di rencana dan pengendalian. Dan perkembangan studi implementasi kebijakan publik ini dipengaruhi beberapa kondisi ya, sebagai bagian dari ilmu administrasi publik, maka dipengaruhi oleh paradigma-paradigma yang mewarnai perkembangan ilmu administrasi publik dari OPA, NPA, NPM, NPS sampai governance. Dan hadirnya governance ini ya mengurangi dominasi negara dalam proses implementasi. Jadi negara ini bukan satu-satunya aktor untuk mengimplementasikan kebijakan. Ada peluang demokrasi di sini semenjak ada governance, ada 3 kaki utama, pemerintah, swasta, masyarakat, yang menjadi bagian dari adanya implementasi kebijakan. Oke, kemudian kemajuan teknologi informasi, di mana sekarang kita sangat welcome sekali ya dengan adanya masa big data. Jadi dengan teknologi informasi itu memberikan dampak yang sangat signifikan terhadap dinamika studi implementasi kebijakan yang mengubah landscape tentang bagaimana organisasi implementasi dirancang gitu ya, semakin slim gitu ya, semakin slimming. Jadi organisasi itu tidak perlu tambun, ramping tapi lincah. Nah, itu adalah teknologi-teknologi yang mewarnai dari bagaimana keberadaan teknologi itu merubah dari adanya pelaksanaan kebijakan dan relasi hubungan antar aktor dalam organisasi yang terlibat itu seperti apa. Nah, komunikasinya tidak sebagaimana dulu ya, yang komunikasinya jadul, sekarang sudah ada beberapa teknologi ya, yang kita bisa langsung meskipun rapat saja tidak harus ketemu secara virtual, juga sangat tersedia fasilitas-fasilitas yang sangat mudah untuk bagaimana melaksanakan kegiatan itu tidak harus membutuhkan waktu yang panjang gitu ya prosedurnya, tapi singkat tapi padat dan tujuan tercapai. Dan posisi kelompok sasaran juga bisa dideteksi sekarang ya, tidak harus observasi ke lapangan secara langsung, tapi dengan data-data yang tersedia di berbagai media massa, bahwa big data itu sudah terbuka lebar gitu ya, terutama sekarang adanya data-data yang ada tersebar di media massa dan di media internet itu ya, sangat mendukung bagaimana kita bisa mengetahui kondisi kelompok sasaran. Apalagi kalian ya, sekarang kalau menggunakan penelitian itu tidak harus langsung wawancara, kira-kira seperti itu. Kalian bisa ngersot atau membuat ini ya, wawancara yang berbentuk bukan wawancara, tapi mengakses dokumen-dokumen yang pernyataan-pernyataan dari orang-orang yang memang
tahu betul terkait dengan latar masalah penelitian yang sedang kalian teliti. Bisa saja itu terjadi ya. Kalian ngeset, saya mau meneliti di desa mana? Kita kira-kira desa Gagang Panjang gitu ya. Saja desa Gagang Panjang. Kemudian di situ ada pernyataan-pernyataan kepala desa. Bisa kalian jadikan itu sebagai bentuk dari pernyataan dari informan. Sah-sah saja itu. Jadi ada semacam penelitian fenomenologi ya sekarang itu yang lagi tren itu. Jadi tidak harus kita wawancara itu secara langsung, tidak harus begitu sekarang. Kecanggihan soal sebuah teknologi ya sekarang bisa kalian, dan itu sah, dianggap sah untuk dijadikan sebagai sumber atau dokumen pendukung untuk wawancara penyajian data, mengisi data primer gitu ya. Kemudian derajat keterbukaan dalam implementasi ya adalah transparansi, bagaimana prosedur pelaksanaannya, bagaimana kegiatan itu dilakukan, dananya seperti apa, itu harus transparan kepada publik. Nah, beberapa generasi dalam studi implementasi itu adalah generasi pertama, itu adalah generasi yang sangat tua, ya, terkait dengan ya tuanya ya dimulai dari tahun 70, tapi tahun 70 itu termasuk sudah tua di kalangan para para saintis di studi implementasi. Generasi case study. Jadi beranggapan bahwa adanya pemisahan yang tegas antara dikotomi polis antara perumusan dan implementasi, dan beranggapan bahwa implementasi adalah hal yang paling mudah karena hanya mengikuti kebijakan yang sudah ada. Nah, sangat linear sekali ya, sangat linear sekali pandangannya bahwa kalau kebijakan yang seperti itu sudah ada, ya nanti implementasi mengikuti. Akan tetapi pada kenyataannya tidak seperti itu. Realitas yang ada bahwa tidak ada instrumen yang dianggap efektif untuk memecahkan berbagai masalah publik, karena pada kenyataannya ada kebijakan yang dirumuskan dengan baik dan gagal terkait dengan implementasi. So, dengan demikian kita tidak bisa mengikuti hanya sekedar generasi case study ini berjalan dengan begitu saja. Perlu ada bukti-bukti yang nyata kenapa perumusan kebijakan ini baik dan ternyata gagal di pelaksanaan. Kemudian terkait dengan ini langsung di generasi kedua adalah ada pendekatan, generasi kedua adalah top down, dan pendekatan top down itu menggunakan logika berpikir dari atas kemudian melakukan pemetaan ke bawah untuk melihat keberhasilan atau kegagalan implementasi. Nah, generasi dari pendekatan ini adalah menganggap bahwa policy centeris, karena fokus perhatian peneliti hanya tertuju pada kebijakan dan berusaha untuk memperoleh fakta-fakta apakah kebijakan tersebut ketika diimplementasi mampu mencapai tujuan atau tidak. Jadi generasi top down ini hanya meneliti terkait dengan implementasi kebijakan saja. Keberhasilannya apakah sudah berhasil atau tidak, sudah mencapai tujuan atau tidak. Hanya itu saja. Berdampak atau tidak. Ya, kalau sudah berdampak ini nanti akan bergeser ke bottom up. Ya, tapi paling tidak generasi di top down ini sudah dibuka, ya, sudah dibuka oleh generasinya Sabathir, gitu ya. Tapi Sabathir itu ada pada generasi kedua top down, tapi membuka wacana untuk bisa apa dampaknya ketika implementasi dilakukan ini, tidak hanya bisa diteliti terkait apakah berhasil atau tidak, tapi apa dampak dari adanya implementasi kebijakan ada. Ya. Kemudian secara garis besar, ya, tahapan kerja peneliti dari pendekatan top down melihat kebijakan yang akan dikaji, memperoleh dokumen, ya, kebijakan untuk dapat mengidentifikasi tujuan dan sasaran kebijakan. Jadi intinya pendekatan top down ini kalian peneliti itu berdasarkan dokumen kebijakannya, kemudian melihat realitas yang ada. Seperti itu dari kebijakan top down. Nah, kemudian Endelion mengatakan bahwa pendekatan ini bisa disebut sebagai command and control,
didasarkan pada asumsi bahwa keberhasilan implementasi sangat dipengaruhi kejelasan pemerintah atasan kepada bawahannya. Nah, kejelasan ini diperintahkan dengan pendefinisian tujuan kebijakan, interpretasi, penafsiran tujuan, ya, dan kemudian diwujudkan dalam perintah. Tergantung instruksinya, mendefinisikan bagaimana kebijakan itu akan diimplementasikan. Karena itu, nah ini adalah para ahli yang termasuk dalam generasi kedua yang top down, ada Van Meter dan Van Hout. Mas Mania Sabater ini peralihan ya yang membuka nanti generasi ketiga, yakni bottom up, Grindel dan Edward. Nah, kalian kan masih dalam ini toh, semuanya yang sementara ini mahasiswa yang kita bimbing, yang ibu bimbing dan dosen-dosen bimbing itu hanya mengandalkan teori dari Van Meter, Van Hout, dan Edward. Mas Mania Sabater itu jarang sekali. Grindel juga jarang sekali. Ya, padahal bagus loh dua-duanya ini. Coba kalau nanti kalian itu tidak hanya sekedar bagaimana implementasi kebijakan, tapi kalian mengakomodir tentang bagaimana peran aktornya, bagaimana koalisi aktornya, bagaimana koordinasi aktornya. Nah, itu akan nanti menjawab dari generasi top down. Nanti karena aktor-aktornya itu tidak saja pemerintah yang mengeksekusi atau yang mengimplementasikan, tapi ada beberapa pihak atau aktor yang namanya stakeholder atau mitra itu yang nanti bisa berperan di situ. Nah, itu koordinasinya bagaimana? Terus seperti apa? Ya, sinerginya seperti apa? Nah, itu nanti akan kalian masuk di tahapan mana bottom up ini, top down. Nah, pendekatan bottom up. Nah, ada dua aspek penting dalam implementasi kebijakan dalam pendekatan bottom up ini, birokrasi pada level bawah, street level birokrat, dan kemudian kelompok sasaran kebijakan. Karena bottom up, maka yang dituju adalah birokrasi di tingkat bawah. Siapa ini? Kecamatan dan aparatur desa. Ini yang nanti akan diteliti, gitu ya. Bagaimana keterlibatannya? Tidak hanya sekedar di pemerintahan daerah yang itu adalah dominasi dari pemerintah, dan ini bekerja sama. Bagaimana pemerintahan desa, aparatur desa itu bekerja sama dengan para mitra, dan kelompok sasaran itu bukan objek, tapi dijadikan juga sebagai subjek. Ya, ini bisa kalian pelajari langkah-langkah dalam pendekatan bottom up ini adalah memetakan stakeholder, gitu ya. Ini yang sangat saya inginkan, gitu ya, dari kalian untuk bisa meneliti terkait dengan analisis stakeholder yang ada di kegiatan bottom up, pendekatan bottom up. Sebetulnya judulnya sangat simpel saja. Program Grand City, gitu ya, Grand apa ya? Grand yang itu loh, penghijauan itu loh, di Kota Sidoarjo. Itu saja judulnya. Kemudian di bawahnya analisis stakeholder dalam pelaksanaan kebijakan penghijauan kota di Kota Sidoarjo. Tapi nanti rumusan masalahnya kalian bisa melihat bagaimana mengidentifikasi atau merumuskan masalah, siapakah aktor yang terlibat dari stakeholder itu. Kemudian peran mereka apa saja. Kemudian bagaimana kolaborasinya. Ya, bagaimana hierarki stakeholder yang ada. Siapa kira-kira yang dominan dari stakeholder yang ada. Itu nanti akan bisa di-ranking gitu ya. Diketahui, oh ternyata yang dominan dalam pelaksanaan program ini pihak swasta loh, bukan pemerintah. Oh ternyata yang dominan dari kelompok masyarakatnya. Itu nanti akan bisa diketahui secara detail. Nah, itulah yang dikatakan dari pendekatan kedua yang namanya generasi kedua yang namanya bottom up. Oke, dan kelompok jejaring gitu ya. Networkingnya seperti apa gitu. Nah, ini pelopor dari pendekatan bottom up itu Elmore, Limbs,
kemudian Berman, Hedger, Environmental, Han dan Porter. Ini ada di bukunya Ria Nugroho yang tebal itu. Nah, ini adalah perbandingan pendekatan top down dan bottom up. Kalian bisa pelajari, gitu ya. Dan kemudian generasi yang ketiga ini adalah more scientific approach, yang dimana penelitian generasi ketiga ini sepakat untuk melanjutkan dukungan terhadap bottom up. Ya, dan generasi ketiga ini mencoba untuk mengakomodir mixed methods, gitu ya. Mixed methods antara bottom up dan top down. Kira-kira seperti itu di generasi ketiga. Dan di generasi keempat ini ada kemandekan studi implementasi di tahun 1990 sampai hari ini sih sebetulnya teori-teori implementasi itu masih stagnan, akan tetapi teori implementasi kebijakan publik itu sampai hari ini masih ada dilakukan sebagai atau pisau analisis dalam sebuah penelitian. Ini di Leon, ini adalah mengajukan gugatan terkait dengan studi implementasi yang ternyata itu ada kemandekan itu ya, menunjukkan adanya implementasi dalam membangun grand teori. Jadi mencoba untuk membangun sebuah grand teori baru, tapi sampai hari ini juga belum kunjung datang. Oke, selanjutnya adalah model-model implementasi, di mana model-model implementasi ini digagas oleh para saintis dalam studi implementasi. Yang ini nanti sudah kalian, yang ini tadi sudah kalian ketahui siapa-siapa yang mainstreamnya itu ada di pendekatan top down, ada di pendekatan bottom up, ada di pendekatan yang ketiga tadi, dan akhirnya pada akhirnya ada model demokrasi yang terkini yang setelah kemandekan itu ya mengikuti dari generasinya paradigma administrasi publik yang memang bersifat demokratis. Itu ya yang bisa Ibu sampaikan. Minggu depan kita akan membahas satu persatu dari pendekatan-pendekatan atau model-model implementasi dalam bentuk teori-teorinya yang nanti barangkali kalian punya terinspirasi untuk membuat atau mengambil dari satu model teori, tidak saja dari Van Meter dan Van Horn yang sudah jenuh kayaknya ya, atau Edward gitu ya, yang Edward 3 yang semuanya, nyaris semuanya itu pakai dua ini. Cobalah pakai Grindel. Pakai Grindel tapi tidak semuanya indikator kalian teliti, hanya beberapa indikator saja. Loh, apakah boleh? Boleh. Boleh, silakan. Biar ada wacana baru gitu loh. Atau Mas Mania Sabatir yang nanti ada bagaimana meneliti terkait aktor-aktor yang terlibat. Kerjasama aktornya seperti apa. Itu saja yang bisa Ibu sampaikan dalam materi pertemuan kali ini terkait dengan implementasi kebijakan publik. Mudah-mudahan menginspirasi kalian atau paling tidak kalian mengambil dari beberapa teori yang nanti akan kalian jadikan pisau analisis dalam penelitian kalian, terutama yang mengambil judul terkait dengan implementasi kebijakan. Mudah-mudahan bermanfaat, mengantarkan kalian menjadi khairun nas, alhamdulillah. Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.